Halo teman-teman, ada peribahasa yang mengatakan bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan kita kali ini. Selamat pagi, saya Agnia Aurel Azara dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin membahas topik mengenai pengenalan Al-Quran. Sebelumnya kita mengetahui Al-Quran itu adalah kitab suci Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan menjelaskan lebih rinci lagi mengenai pengenalan Al-Quran. Nah, maka dari itu jangan lupa tonton video ini sampai akhir ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai pengenalan Al-Quran. Pasti sebelumnya kalian sudah mengetahui dong apa itu Al-Quran. Al-Quran itu kitab suci Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, jadi malaikat Jibril adalah perantara untuk menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Quran juga merupakan sumber utama dalam dasarnya hukum Islam, seperti hukum dalam mewajibkan sholat lima waktu ataupun hukum larangan dalam zina dan yang lainnya. Nah, Al-Quran itu berisi 114 surat, 30 juz, dan 6.236 ayat. Nah, Al-Quran ini diturunkan pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi sampai dengan 632 Masehi. Nah, maka dari itu Al-Quran itu mengandung segala aspek kehidupan. Nah, berisi mengenai tentang segala aspek kehidupan. Nah, Al-Quran juga diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW itu berdiam diri di Gua Hiro. Maka dari itu Al-Quran di situ diturunkan. Dan Al-Quran juga diturunkan pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Seperti yang dikatakan tadi, di 17 Ramadan 610 Masehi. Nah, Al-Quran juga merupakan segala sumber dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan Al-Quran juga memiliki nama-nama maupun sifat-sifatnya. Nah, nama-nama Al-Quran itu terdiri dari Al-Furqan, Al-Kitab, Az-Zikri, dan lain sebagainya. Nah, Al-Furqan ini, kenapa Al-Quran itu dinamakan dengan nama Al-Furqan? Karena Al-Quran itu dapat memisahkan atau membedakan antara yang benar ataupun yang batil. Dan kenapa disebut dengan Az-Zikri Al-Quran ini? Karena Al-Quran sebagai pemberi peringatan kepada umat-umatnya, umat manusia, ketika datangnya hari akhir atau berita tentang berita gembira bagi orang-orang yang soleh ataupun solehah. Nah, Al-Quran juga diberikan nama Alkitab karena Al-Quran di dalamnya itu berisi mengenai kisah-kisah umat-umat terdahulu ataupun nabi. Nah, Al-Quran juga disebut dengan sebagai An-Nur karena penerang cahaya bagi umat muslim. Nah, sifat-sifat Al-Quran itu sama dengan nama-nama Al-Quran. Kayak ada An-Nur, Ar-Rahman. Nah, seperti yang tadi bilang, kalau An-Nur itu sebagai cahaya dalam kehidupan umat manusia, Al-Quran itu. Nah, terus selanjutnya kita akan membahas mengenai hadis Nabawi dan hadis Qudsi. Nah, dua hadis ini tuh yang diajarkan dalam ajaran Islam juga. Nah, dalam kedua hadis ini juga memiliki perbedaan dalam kedudukan ataupun segi asal usulnya. Nah, hadis Nabawi itu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, ketetapannya semuanya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau hadis Qudsi ini, hadisnya itu berasal dari Allah SWT, disandarkan kepada Allah SWT, tetapi redaksinya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, baru disampaikan kepada para sahabatnya, sama seperti hadis Nabawi.
Nah, karena pembahasan kita sudah selesai mengenai Al-Quran, hadis Qudsi, dan hadis Nabawi, sekarang pasti kalian sudah mengetahui apa itu Al-Quran, hadis Qudsi, dan hadis Nabawi. Kesimpulannya tuh Al-Quran itu adalah kitab suci Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan hadis Qudsi itu hadis yang disandarkan kepada Allah SWT, tetapi redaksinya dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis Nabawi itu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perbuatan, perkataan maupun ketetapannya, semua dari Nabi Muhammad SAW.